Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini tadi sudah kita dengarkan warta berita dari Politik RRI. Sekarang saatnya kita akan bersama di acara Mimbar Agama Islam. Kita sudah terhubung via telepon bersama Ustadz Sulaiman M. Urib SS MAG CSE SBA CMBA Pengasuh Al-Iman Center Palembang. Malam hari ini tausiahnya berjudul Hakikat Bahagia dalam Perspektif Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, kepada Ustadz kami persilakan waktunya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa adim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, keimanan, sehingga kita masih bisa beraktivitas, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai insan, sebagai manusia yang tidak luput daripada salah dan khilaf, mudah-mudahan di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan nanti, kita akan mendapat syafaat, pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, zuriat kita, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat akan dihimpunkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita mendapat tema, kita beri tema pada malam hari ini Mimbar Islam yang berjudul Hakikat Bahagia dalam Perspektif Islam. Setiap manusia, apapun profesinya, apapun kedudukannya, apapun tingkat sosialnya, maka manusia pada hakikatnya hidup di dunia ini senantiasa pengen bahagia. Ketika dunia bahagia dan kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti bahagia sebenarnya adalah dalam Islam adalah makna sa'adah fi nazoriha wa nawalu ridwanallah. Jadi hakikat bahagia dalam Islam adalah mencari mengapa ridha Allah. Jadi orang-orang selalu mengejar dunia, mungkin pengen mengejar harta, pengen mengejar kedudukan, pangkat dan jabatan, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya bahagia dalam Islam adalah makna sa'adah fi nazoriha wa nawalu ridwanallah. Hakikat bahagia dalam Islam adalah mencari menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridha kepada kita semua dengan perbuatan kita, tindak tanduk kita, maka ketika Allah sudah ridha, maka manusia itu akan mendapatkan bahagia hakiki dalam kehidupan dunia. Makanya bahagia dalam Islam adalah mencari menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita pengen mencari menggapai ridha Allah, apa syaratnya? Apa yang harus kita lakukan ketika dunia? Maka syaratnya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dua hal ini
Dua prinsip ini kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada perintah Allah, baik itu perintah yang terbesar maupun yang terkecil kita lakukan. Kemudian ada larangan Allah, baik itu larangan yang terbesar maupun yang terkecil kita hindarkan. Maka sebenarnya manusia itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebenarnya pada hakikatnya di dunia ini akan diuji dengan dua hal. Maka dua hal inilah yang akan memunculkan kebahagiaan di dunia. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia apapun profesinya, apapun kedudukannya, apapun pangkatnya dan jabatannya, maka akan diuji dengan dua hal. Yang pertama adalah al-maut, kematian. Yang kedua al-haya, kehidupan. Kalau dua ini kita lalui dengan baik, ketika diuji dengan kematian, maka kita akan bahagia. Ketika kita diuji dengan kehidupan, mungkin ketika kita hidup tidak mempunyai harta, ada yang mempunyai harta tidak mempunyai anak, ada yang mempunyai anak, anaknya tapi kadang-kadang jauh dari harapan orang tuanya. Semuanya, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, maka akan diuji dengan dua hal, al-maut, kematian, yang kedua al-haya, kehidupan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diuji dengan dua hal ini, al-maut dan kematian. Makanya anaknya Nabi Muhammad, semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal semua kecuali Fatimah Az-Zahra yang masih hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diuji dengan kematian, Nabi Muhammad juga seperti dengan kita juga manusia biasa. Maka ketika diuji dengan kematian, Nabi Muhammad pun bersedih, meneteskan air mata. Tapi apa kata Nabi Muhammad, kepesan buat kita semua ketika diuji dengan kematian, ketika diuji dengan kehidupan, apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu tatma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yardo ar-rabb. Berlinang-linanglah air mata kita ketika kita diuji dengan kematian, ketika kita diuji dengan kehidupan, tapi jangan engkau katakan kecuali perkataan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hakikatnya manusia pengen bahagia di dunia, kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ketika kita pengen bahagia di dunia, ada syarat-syaratnya yang harus kita lalui. Ada syarat-syaratnya yang harus kita lakukan. Dalam sebuah Islam dijelaskan, dalam Islam, dalam perspektif Islam, maka bahagia dalam Islam adalah as'adun nas, man lahu qalbun alimun, wa badanun sabirun, wa qana'atun bima fil yadi. Manusia yang paling bahagia, as'adun nas. Sa'id artinya bahagia. Kalau as'ad yang paling bahagia, yang sangat bahagia adalah as'adun nas, man lahu qalbun alimun, mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling bahagia. Yang pertama adalah mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali membagi hati itu dengan 3 tingkatan. Yang pertama lah qalbun marid, hati yang sakit. Hati sakit ini masih bisa kita obati. Ketika kita tidak sholat hari ini, mungkin bisa besok kita bisa sholat. Ketika hari ini kita jauh dari Allah, berarti hati kita masih sakit, bisa diobati. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada hati yang qalbun mayit, hati yang mati, yang susah, sukar diobati, dinasihati tidak diterima, diberikan contoh yang baik tidak diterima, dan lain sebagainya. Artinya hati yang sudah mati. Makanya manusia yang beriman mempunyai hati yang tingkat ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Itulah qalbun alimun, hati yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti terpaut di sini adalah tetap istiqomah, menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hakikat bahagia itu tidak luput daripada hakikat orang yang takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dalam Al-Quran dijelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, mohon ampun kepada Tuhan kalian. Allah Maha tahu kita sini manusia selalu berbuat dosa, selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat kehilapan. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wasari'u, bersegeralah, mohon ampun kepada Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hakikat bahagia itu selalu bertakwa kepada Allah, dan orang bertakwa kepada Allah pasti bahagia di dunia, kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dalam Islam mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat kedua pengen bahagia dalam Islam adalah wabadanun sabirun, mempunyai jiwa yang sabar. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan wasta'inu bisobri wassalah. Jadi yang pertama dulu adalah wasta'inu bisobri wassalah. Bukan sholat dulu, tapi ini dijelaskan di Al-Quran adalah sabar dulu. Karena semua kehidupan kita tidak luput dari harus sabar. Makanya di Al-Quran wasta'inu bisobri wassalah. Mohon pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Sabar segala-galanya. Makanya orang sholat itu harus sabar. Kalau dia tak sabar, hari ini sholat, besok tidak sholat lagi. Orang puasa, maka dari mulai dari sahur sampai menjelang maghrib, azan berkumandang, mengapa selesai? Karena dia sabar. Makanya semua amal ibadah kita, semuanya tidak luput daripada artinya sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi hakikat yang kedua, bahagia adalah syaratnya adalah sabar. Sabar dalam Islam adalah talqus syaqwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala, meninggalkan sikaya mengeluh, bersedih, meratap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu boleh bersedih, manusia itu boleh mengeluh, manusia itu hakikatnya juga meratap juga boleh, tapi mengeluhlah, merataplah, bersedihlah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, hakikat bahagia adalah syaratnya mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Yang kedua, mempunyai jiwa yang sabar. Jadi kunci segalanya ini adalah sabar. Makanya dalam sebuah kajian dijelaskan ada 3 tingkatan dalam Islam adalah husnul syukri fima nala bihi, wa husnul tawakkuli fima lam yanal bihi, wa husnul sabri fima fata bihi. Bersyukur apa yang telah diperoleh, bertawakal apa yang belum diperoleh, dan bersabar apabila kita mendapatkan kegagalan dari dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, artinya sabar. Makanya sebenarnya tingkat sabar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah as-sabru alal musibah, sabar dalam musibah. Yang kedua, as-sabru alal musyaqqah, sabar dalam kesulitan. Yang ketiga, as-sabru alat ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang keempat adalah as-sabru alal maksiyah, sabar dalam kemaksiatan. Jadi ada 4 tingkatan sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan. Jadi ketaatan ini harus sabar. Sabar dalam maksiat, kemudian dalam sabar juga dalam kesulitan. Sekarang diuji semua manusia dalam kesulitan. Makanya puncaknya ada sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau manusia pengen bahagia, syarat ketiga adalah wa qanaatun bima fil yadi, ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Jadi kita manusia ini tidak luput daripada takdir Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah. Jadi ketika sudah berikhtiar semaksimal mungkin nyari rezekinya luar biasa hebatnya, tapi masih juga masih kekurangan, berarti itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang belajar dari SD sampai SMA, kemudian kuliah, S1, S2, juga belum dapat pekerjaan. Sebenarnya beliau sudah ikhtiar,
tinggal saja bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat manusia itu harus ikhtiar dulu, berusaha dulu semaksimal mungkin. Setelah ikhtiarnya maksimal, usahanya maksimal, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang pemuda di Madinah pergi menuju ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, pemuda itu mau melaksanakan ibadah sholat. Masuklah pemuda itu rumah ibadah dan dilihat oleh Rasulullah membawa onta. Ketika masuk rumah ibadah, maka pemuda itu tidak menambangkan, mengikatkan ontahnya yang dibawanya. Setelah bersolat, pemuda itu ditegur oleh Rasulullah. Engkau ibadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Engkau bawa onta, tapi onta kamu dibiarkan saja, tidak diikat, tidak ditambang. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu tidak takut kalau hilang nanti onta kamu? Jawab pemuda itu kepada Allah, kepada Rasulullah, saya hanya bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tawakal engkau salah. Jadi sudah tawakal itu ikhtiar dulu, berusaha dulu, baru bertawakal. Maka kata Rasulullah, ikilha wa tawakal. Kebat dulu onta kamu, baru bertawakal. Artinya ikhtiar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syarat yang ketiga, kalau kita pengen bahagia di dunia adalah waqana'atun bima fil yadi. Ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tanda kutip, dengan catatan, sudah maksimal ikhtiarnya, sudah usahanya, ikhtiarnya sudah luar biasa, usahanya luar biasa, baru berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, antu'mina bil qada khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada qada Allah, khairihi, baiknya, wa syarrihi, buruknya, minallah. Jadi ketika kita sudah berserah diri, antuk mina, beriman kepada qada Allah, takdir Allah, baiknya, baik-baiknya maupun buruknya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari hadis ini apa? Kok baiknya datang dari Allah, buruknya datang dari Allah? Artinya begini, ketika kita diberi kesehatan, itu baik bagi kita. Badan sehat, badan segar, makan enak, tidur enak, semua kegiatan enak, itu baik bagi kita. Tapi ketika kita diuji, ditakdirkan Allah untuk sakit, mungkin 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, mungkin buruk bagi kita. Tapi di balik keburukan itu mungkin ada kebaikan yang disimpan oleh Allah. Mungkin ketika kita sholat, kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah, tidak sholat, tidak ibadah, tapi ketika kita diuji dengan sakit tadi, maka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang biasa tidak sholat, sholatnya rajin. Artinya apa? Di balik ujian sakit tadi buruk bagi manusia, tapi ada kebaikan yang tersimpan untuk manusia itu sendiri. Artinya dengan diuji sakit tadi, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat ketiga bahagia dalam Islam adalah antu'mina bil qada khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada qada Allah, baik buruknya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qana'atun bima fil yadi, ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi mempunyai hati dan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Yang kedua mempunyai jiwa yang sabar, mempunyai hati yang sabar, mempunyai kepribadian yang sabar. Yang ketiga mempunyai hati yang ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung mimbar Islam ini, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, jadi sebenarnya kita ini hidup sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam kandungan orang tua kita 120 hari atau 4 bulan, maka
Allah mengutus malaikat. Dan malaikat diperintahkan oleh Allah yang pertama adalah fayunfahu fihi ruh, tiupkanlah kepada bayi dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan tadi adalah ruhnya. Makanya dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan itu manusia sudah ada ruhnya, sudah ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yu'maru bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, suka dan duka dalam kehidupan. Rezeki kita sudah ditetapkan, tapi tetap kita ikhtiar. Karena ikhtiar usaha itu hukumnya wajib. Kemudian ajal kita juga sudah ditetapkan. Mungkin ketika ada tetangga kita, ada keluarga kita meninggal, baru tahu, oh beliau itu meninggal pada usia 49 tahun, pada jam sekian, menit sekian, detik kesekian. Karena sudah terjadi baru kita tahu dan takdirnya meninggal pada usia sekian. Makanya semua kehidupan kita tidak luput daripada takdir qada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan terjadi ketika kita pada penghujung usia kita. Ketika orang meninggal baru tahu, oh dia meninggal pada usia yang sangat relatif muda, pada usia 15 tahun. Oh, dia meninggal pada usia 10 tahun. Oh, dia meninggal pada usia yang sangat senja, pada usia 60, 70 tahun, 80 tahun. Makanya pada hakikatnya sebenarnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini dan sudah ditetapkan semua kadar rezeki kita, ajal kita, bahagia dan suka kita. Tapi tetap sebagai insan, manusia, kita tetap berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Ketika kita sudah ikhtiar maksimal mungkin, baru berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah syarat 3 ketika kita pengen bahagia. Bahagia dalam perspektif Islam mempunyai 3 syarat. Yang pertama mempunyai hati, dan hatinya selalu ingat kepada Allah, terpaut kepada Allah. Makanya rumah tangga bahagia itu sering orang berdoa, semoga rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi dalam sakinah, mawaddah, warahmah itu ada syaratnya. Maka syaratnya dalam hadis Rasulullah mengatakan, zayyinu buyutakum bisolatil jamaah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah tangga kalian, rumah kalian yang di rumahnya ada sholat jamaah dan baca Al-Quran. Insya Allah, kalau di rumahnya sering dengan didantuni bacaan ayat suci Al-Quran, ditambah lagi mungkin 1 kali, 2 kali berjamaah dengan istri, anak, cucunya di rumah, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi 3 ini syaratnya dalam Islam. Ketika sudah ini kita lakukan semaksimal mungkin, sepenuh mungkin, maka itulah manusia yang paling bahagia di dunia. Kelak ketika bahagia di dunia, insya Allah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menuju surganya Allah, kita siapkan ada amal soleh. Dan orang yang bahagia itu selalu mempersiapkan amal soleh menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan soleha. Barang siapa pengen yarju liqa'a rabbi, berjumpa dengan Rabb-nya, bertemu dengan Rabb-nya, syaratnya adalah falyamal amalan soleha, melaksanakan amal soleh. Dan orang yang bahagia itu ketika dia mempunyai ciri 3 ini, maka dia artinya istiqomah melaksanakan amal soleh tadi. Dari 3 hal ini, maka itulah manusia yang paling bahagia kelak di dunia, insya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar pada hari ini, pada malam hari ini, akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kelak akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang kami mohon maaf.
Kalau di sana sini ada kekurangan, ada kehilafan, ada kata-kata kurang berkenan, bahkan sangat tidak berkenan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kita semua para pendengar Mimbar Islam RRI Pro 1 dimanapun berada, insya Allah kita semua akan mendapatkan hakikat bahagia dalam Islam yang sebenar-benarnya. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi Mimbar Agama Islam. Kita sudah bersama mendengarkan tausiah malam hari ini, Hakikat Bahagia dalam Perspektif Islam bersama Ustadz Sulaiman M. Urib SS MAG CSE SPA CMBA, Pengasuh Al-Iman Center Palembang. Berakhirnya Mimbar Agama Islam, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Palembang sore, Senadiar bersama rekan Agus. Nanti lanjutkan Palembang malam bersama rekan Tata Edin, sampai nanti menutup siaran. Saya Nadiar pamit undur diri dari Onggar Anda. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Selamat istirahat dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.